Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu ila akhiril ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab, dan alhamdulillah di bulan Rajab ini ada salah satu peristiwa fenomenal yang mana menjadi tolak ukur bagi setiap muslim agar senantiasa memperingati, bahkan senantiasa dijadikan tazkirah bahwasanya di bulan Rajab ini pula ada perintah pertama kali sholat untuk dikerjakan. Salat salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Pemirsa Gunawan Karimah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat-sangat membutuhkan pembahasan dengan bahasa iman, tidak dengan bahasa akal. Karena pada hakikatnya ketika akal yang digunakan, maka belum ketemu atau tidak akan sampai ketika perjalanan dari Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Kalau menggunakan unta, waktu itu dengan kendaraan yang paling baik, VVIP bahasanya, dibutuhkan waktu 3 bulan, maka Rasulullah Muhammad SAW cukup dalam semalam saja. Kalau bahasa iman yang digunakan, maka ini akan menjadi salah satu momentum bagi kita semuanya umat muslim, bahasanya peristiwa Isra Mi'raj adalah ujian keimanan bagi siapapun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini mari kita mengupas tentang Isra Mi'raj ditinjau dari 2 masjid yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi. Kalau sudah terbiasa Isra Mi'raj dikaitkan dengan sholat, itu suatu yang lazim, karena memang betul Isra Mi'raj adalah momentum ketika Rasulullah Muhammad SAW langsung diutus untuk segera melaksanakan sholat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebutan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram tentu ini menjadi momentum bagi kita semuanya umat Islam, agar kita senantiasa hari ini memikirkan masjid-masjid kita. Masjid hari ini kalau kita lihat di sekeliling kita masih berfungsi secara konvensional, yaitu untuk ubudiyah, bukan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada dalam kehidupan. Ketika seorang terbelit hutang, ketika seorang ada masalah dengan keluarganya, ketika seorang punya masalah dalam interaksi sosial di masyarakatnya, seharusnya masjid adalah solusi, tempat untuk menjadikan setiap permasalahan itu bisa rampung. Fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah rumah Allah, yang mana tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dari beberapa literatur hadis bahwasanya orang-orang yang membangun masjid berawal dari dibangun dahulu. Ketika belum ada masjid menjadi ada, maka orang-orang yang membangun masjid disebutkan dalam hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, man bana masjidan walau ka qafasin banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun cuma sebesar sangkar burung, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ini dari segi membangun. Maka dalam konsep membangun itu sendiri ada 2. Satu, membangun secara fisiknya. Yang kedua adalah memakmurkannya. Hari ini rata-rata kita melihat orang berlomba-lomba membangun masjid secara fisiknya, tapi belum
sampai maksimal memakmurkan masjid secara maknawinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika masjid itu adalah tempat yang dimuliakan, orang yang pergi ke masjid juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apresiasi. Setiap langkah kaki akan mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Kanjeng Nabi juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, man roha ilal masjid ay goda fa hatwatun turfa'u lahu darajah wa tumsahu lahu sayyi'ah dahiban wa raji'ah. Barang siapa yang pergi ke masjid, maka Allah akan mengangkat derajatnya satu langkah yang pertama dan akan menghapus kesalahan-kesalahannya untuk langkah kaki yang berikutnya, baik ketika berangkatnya ataupun ketika pulangnya. Maka dari itu pemirsa sekalian, mari momentum ketika kita sudah memasuki bulan Rajab ini, kita evaluasi bagaimana kinerja di masjid-masjid kita. Kita perbaiki program-programnya dan mari kita galakkan bersama gerakan masjid sebagai sentral ekonomi umat, sentral kebangkitan umat dan sebagai sumber keberkahan dalam kehidupan. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ketika niat pergi ke masjid saja sudah mendapatkan pahala yang luar biasa seperti itu, apalagi ketika melaksanakan ibadah di dalam masjid. Sholat berjamaah di masjid disebutkan juga dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Maka dari itu pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalam konteks masjid-masjid yang umum. Ada masjid-masjid yang secara khusus ketika kita sholat di dalamnya, maka pahala dari sholat kita, setiap rakaat-rakaat yang kita kerjakan, akan Allah SWT lipat gandakan. Dalam beberapa literatur hadis juga disebutkan, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi di Madinah, tempatnya Rasulullah Muhammad SAW, maka satu rakaat akan dihitung sama dengan 1000 rakaat. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah ketika bisa sholat di Masjidil Haram, satu rakaat akan dibalas seakan-akan dia mendapatkan pahala 100.000 rakaat. Masya Allah. Inilah pemirsa sekalian. Maka dari itu, mari kita galakkan hari ini gerakan pergi ke masjid. Dan mari kita mulai mengkonsep sejak Rajab ini, masjid-masjid kita menjadi masjid-masjid yang berkualitas, masjid-masjid yang senantiasa memberikan pencerahan. Ketika orang datang dari berbagai kalangan, ketika masuk masjid akan memberikan kenyamanan, bahkan bisa menjadikan solusi dari setiap permasalahan-permasalahannya. Ketika masalah ekonomi, ketika masalah keluarga, ketika masalah sosial kemasyarakatan, bahkan masalah-masalah negara ataupun hari ini terjadi pandemi dan lain sebagainya, manakala juga ada ikhtiar ilahiyah berupa pemakmuran masjid dan juga gerakan taubat nasional ataupun internasional akan menjadikan pembeda setelah ikhtiar menjaga prokes juga kita lakukan. Ikhwah dirahmati Allah SWT, bersama ini Baitul Mal Karimah Purwantoro juga akan melonceng gerakan cinta masjid yang mana meliputi dari berbagai aspek, baik itu melengkapi sarana prasarana masjid yang belum ada, baik itu kipas anginnya ataupun mikrofonnya ataupun plafonisasinya ataupun pagarisasinya. Maka dari itu, mari bersama-sama mulai kita siapkan menjelang Ramadan ini juga persiapan-persiapan yang mendasar secara khusus, yang secara garis besar dapat kita simpulkan ada 3 persiapan dasar yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah al-istidadul fikriyah, persiapan ilmu kita.
bagaimana keutamaan Ramadan, bagaimana memakmurkan masjid ketika Ramadan, masjid harus dimakmurkan. Ketika infak sedekah di Ramadan adalah sebaik-baik sedekah dan lain sebagainya, maka dari sekarang tentu kita sudah bersemangat untuk menyambutnya. Yang kedua adalah al-istidadul jasadiyah, persiapan secara fisiknya. Maka dalam kaitannya ini, diri kita, rumah kita, lingkungan kita, dan masjid yang wabil khusus akan menjadi sentral kegiatan selama Ramadan harus kita mulai benahi dari sekarang. Baik kebersihannya, baik alat-alat yang menunjang ketika kultum, ataupun juga tadarusan Al-Quran, bagaimana mushaf-mushafnya, bagaimana penyediaan dapurisasinya, dan juga untuk menyambut para tamu-tamu Allah ataupun juga para jamaah yang datang ke masjid. Jangan sampai jamaah kecewa, jamaah tidak nyaman, bahkan tanda kutip yang paling ekstrim kapok ke masjid ketika di masjid tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah al-istidadul maliyah, persiapan keuangan. Tentu di masjid setiap Jumat ada infak rutin, dan Ramadan jangan sampai kita melewatkan setiap hari kecuali di situ tanpa bersedekah. Dan sekali lagi, insya Allah Baitul Mal Karimah juga akan menerbitkan wakaf pagarisasi yang insya Allah nanti sesuai dengan request atau permintaan. Dan hari ini proses pengerjaan pembangunan juga mandek, yaitu di Masjid Al-Kamal Nur Sumber Sendang Purwantoro Wonogiri, yaitu wakafisasi pagar masjid. Mudah-mudahan lewat channel ini bisa menjadikan informasi yang menyebar dan menjadi wadah untuk kita saling berlomba-lomba dalam kebajikan. Mari kita makmurkan masjid-masjid kita, mari kita makmurkan kegiatan-kegiatannya, dan insya Allah kita akan menjadi bagian yang akan dapatkan kafling-kafling rumah di surganya Allah kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sisi lain dari peristiwa peringatan Isra Mi'raj, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, memberikan pencerahan, dan insya Allah di malam 27 Rajab nanti kita bersama-sama juga akan belajar menyampaikan tentang hikmah dari Isra Mi'raj di Desa Miri, Kecamatan Kesmantoro, Kabupaten Wonogiri. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSPS Karimah Sejahtera Bersama Kecamatan Purwantoro memberikan 2 layanan produk sekaligus produk tampil dan juga Baitul Mal. Mari kita sekalian bergabung bersama BMT Karimah Sejahtera Bersama, khusus di bidang produk Baitul Mal. Ada program kesehatan, dakwah, sosial, dan juga pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.